Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inka Okta Kurnia dengan NPM 2054014466026. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Etnomedika. Dengan soal yang pertama, yaitu jelaskan kelebihan dan kekurangan dari pengobatan tradisional serta pengobatan dari medis dan berikan contohnya. Obat tradisional ini memiliki kelebihan, yaitu sudah digunakan oleh para orang tua dan nenek moyang kita ini secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dengan pengetahuan dan peralatan yang sederhana, mereka telah mampu mengatasi masalah kesehatan, mulai dari masalah kesehatan yang ringan maupun masalah kesehatan yang berat. Mereka memanfaatkan ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, kelebihan dari pengobatan tradisional ini selain digunakan dari zaman dahulu, kelebihannya yaitu obat tradisional memiliki efek yang sedikit karena bersifat alami, tidak menyebabkan efek mengantuk, mual, dan efek lainnya sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat dibandingkan obat modern yang memiliki efek seperti efek mengantuk. Obat tradisional juga tidak menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Obat tradisional ini mudah didapatkan apalagi di daerah-daerah terpencil yang jauh dari tempat pelayanan pengobatan. Selain itu, mereka bisa menanamnya sendiri di perkarangan rumah. Obat tradisional ini bisa mereka olah sendiri, tidak menyebabkan resiko yang membahayakan. Kelebihan obat tradisional yang selanjutnya yaitu harganya yang murah dan harganya terjangkau dibandingkan dengan obat modern yang relatif mahal. Obat tradisional juga telah dipercaya di seluruh dunia dan memiliki khasiat untuk menyembuhkan. Obat tradisional juga dalam proses pembuatannya bisa dengan mudah dengan tanpa menggunakan peralatan yang khusus. Selanjutnya, kekurangan dari pengobatan tradisional yaitu meskipun obat tradisional terbuat dari bahan alami, tetapi pengobatan tradisional ini memiliki kekurangan yaitu yang pertama, dalam obat herbal misalnya, obat herbal ini disarikan di bagian-bagian tumbuhan misalnya akar, daun, kulit, juga terkandung senyawa kimia yang membahayakan yang memiliki efek samping yang merugikan bagi tubuh jika dikonsumsi. Selanjutnya, kekurangannya itu belum dilakukan uji klinik dan mudah tercemar oleh mikroorganisme. Tidak sesuai dengan berbagai kondisi medis seperti kondisi yang mendesak seperti kondisi pada kecelakaan, kurangnya petunjuk dosis. Selanjutnya yaitu resiko tanaman beracun yang berhubungan dengan tanaman liar, biasanya karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang obat tradisional sehingga mereka tidak tahu bahwa tanaman itu mengandung racun. Penggunaan obat herbal yang tidak terkontrol dengan baik biasanya dikonsumsi oleh masyarakat secara berlebihan sehingga bukannya menyembuhkan malah menyebabkan penyakit seperti gangguan pada ginjal, hati, dan gangguan tidur. Selanjutnya di sini pengobatan dari medis beserta contohnya. Pengobatan medis adalah pengobatan yang dilakukan untuk mengobati penyakit medis. Merupakan cara-cara yang dilakukan berdasarkan penelitian ilmiah dan berdasarkan pengetahuan dari berbagai aspek. Biasanya pengobatan medis ini menggunakan beberapa terapan disiplin ilmu pengetahuan dalam mengobati sebuah penyakit. Cara pemeriksaan penyakit juga lebih akurat dibandingkan dengan pengobatan tradisional. Selain itu, obat yang digunakan dalam pengobatan medis semuanya merupakan hasil uji klinis sehingga sangat dipercaya. Lalu, obat medis ini juga memiliki fungsi dapat dibuktikan secara ilmiah, berarti dapat dibuktikan kebenarannya. Pengobatan modern memiliki sebuah prosedur yang sesuai dan terus ditingkatkan seiring dengan kemajuan teknologi. Saat ini, obat modern atau obat medis memiliki jawaban untuk mendeteksi dan mengobati sejumlah besar dari berbagai kondisi medis terutama yang dipicu oleh bakteri, virus, dan jenis lainnya.
dari penyebab atau infeksi penyakit. Banyak penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan berakhir pada kematian, tapi sekarang dengan pengobatan medis semua dapat disembuhkan, seperti penyakit batuk, difteri, cacar, dan penyakit lainnya. Selanjutnya, kelebihan pengobatan medis ini memiliki efek terapi yang cepat sesuai untuk penyakit-penyakit yang emergensi, mempunyai berbagai teori tentang kesehatan yang paling banyak digunakan pada saat ini, mempunyai tempat pelayanan yang luas, menggunakan metode penelitian yang lebih rinci, detail, dan ilmiah. Pengobatan dari medis juga harus dengan anjuran dokter, karena tanpa penggunaan obat yang benar ini bisa menyebabkan kematian atau bisa membahayakan bagi tubuh. Soal yang kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan penggunaan obat tradisional di masyarakat. Yang pertama yaitu faktor kepercayaan, karena sudah ada dari zaman dahulu, diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial budaya, karena masyarakat dalam menggunakan obat ini sudah dilakukan secara turun-temurun, jadi sosial budayanya harus dilestarikan agar obat tradisional ini tidak punah. Selanjutnya itu faktor jarak sarana kesehatan dengan tempat tinggal, sehingga masyarakat ini lebih menggunakan atau memanfaatkan obat tradisional untuk pengobatan karena mudah didapatkan, tidak menempuh jarak yang jauh untuk pergi ke tempat pengobatan. Faktor yang keempat yaitu faktor dari pengaruh informasi atau sumber informasi terhadap memilih pengobatan tradisional. Karena pengaruh informasi melalui penyuluhan menurut masyarakat ini sangat membantu dalam memberikan informasi untuk meningkatkan pengetahuan manfaat dari penggunaan obat tradisional. Obat tradisional sehingga faktor dari pengaruh informasi ini sangat berpengaruh bagi masyarakat untuk memilih penggunaan obat tradisional. Masyarakat ini lebih tertarik karena sumber informasi itu masyarakat menjadi tahu untuk menggunakan obat tradisional. Selain melalui sumber informasi, melalui penyuluhan, masyarakat juga dengan mudah bisa mendapatkan sumber informasi itu melalui media massa, elektronik, media cetak, sehingga semakin banyak informasi yang didapatkan tentang penggunaan obat tradisional, maka masyarakat lebih memilih menggunakan obat tradisional. Yang kelima yaitu faktor pengetahuan tentang nama obat. Masyarakat ini lebih memilih menggunakan obat tradisional karena masyarakat telah tahu nama obat apa saja yang bisa dijadikan obat yang mereka dapatkan dari keluarga mereka yang diturunkan secara turun-temurun. Masyarakat juga tahu apa saja nama obat yang bisa digunakan untuk demam, batuk, diare, dan penyakit lainnya. Selanjutnya faktor yang keenam yaitu faktor dari nasihat keluarga. Masyarakat memilih menggunakan obat tradisional karena nasihat dari keluarga bahwa obat tradisional ini bisa menyembuhkan penyakit dan sudah dipercaya sejak zaman dahulu. Jadi mereka juga harus menggunakan obat tradisional ini. Faktor yang ketujuh yaitu faktor dari tujuan penggunaan obat tradisional. Tujuannya karena obat tradisional ini mudah didapatkan, efek samping yang sedikit, dan biaya yang terjangkau, memiliki tujuan untuk menyembuhkan penyakit dengan cepat. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan perbedaan antara jamu, obat herbal tersandar, dan fitofarmaka. Di sini jamu merupakan bahan alam yang sediaannya masih berupa simplesia sederhana seperti irisan, rimpang, daun, akar. Jamu ini harus memenuhi kriteria yaitu aman sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, khasiat yang dibuktikan berdasarkan data empiris. Data empiris yaitu data pengalaman turun-temurun, memiliki persyaratan yang berlaku sehingga harus memenuhi persyaratan.
Sedangkan perbedaan yang kedua yaitu obat herbal terstandar OHT. Obat herbal terstandar OHT merupakan jamu yang bahan dan bahan proses pembuatannya telah terstandarisasi, biasanya dalam bentuk sediaan berupa ekstra. Obat herbal terstandar ini juga harus memiliki kriteria yaitu aman sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah dan praklinik. Telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam bentuk produk jadi memenuhi persyaratan yang berlaku. Selanjutnya, perbedaan yang selanjutnya itu pada fitofarmaka. Fitofarmaka merupakan tahapan tertinggi dari obat tradisional atau obat herbal. Fitofarmaka adalah OHT yang telah melalui uji klinis pada manusia. Fitofarmaka ini juga harus memenuhi kriteria. Yang pertama, kriterianya yaitu aman sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Klaim khasiat yang dibuktikan secara praklinis dan klinik. Telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat yaitu obat tradisional Eropa dikenal dengan pengobatan menggunakan larva. Apa efek samping dari pengobatan larva? Lalu bagaimana bentuk pengobatan tersebut? Pemanfaatan larva dalam pengobatan tradisional Eropa telah dikenal sejak berabad-abad lalu. Selanjutnya, efek samping dari pengobatannya itu memiliki efek. Yang pertama, rasa tidak nyaman baik untuk pasien, dokter, tenaga medis lainnya. Nyeri, biasanya pasien merasa nyeri ringan sampai nyeri yang berat. Yang ketiga, yang itu mengalami perdarahan ringan, mengalami keluhan pernapasan. Selanjutnya, bentuk dari pengobatan ini menggunakan larva, yaitu dengan pasien yang mengalami sakit kronis akibat berbagai penyakit, terutama penyakit diabetes mellitus. Cara penyembuhannya yaitu dengan menggunakan larva yang diaplikasikan pada luka untuk menghasilkan penyembuhan luka. Pada terapi larva atau pengobatan menggunakan larva, biasanya sekitar 5-10 ekor larva yang diaplikasikan pada luka. Selanjutnya, setelah 5-7 hari, selama 48-72 jam, larva bergerak ke permukaan luar atau ke permukaan luka. Larva yang digunakan bersamaan dengan antibiotik sistematik dan juga tidak memiliki efek yang merugikan. Ini biasanya larva yang digunakan untuk mengobati biasanya larva penica yang tergolong dalam Grand Butterfly. Larva yang digunakan harus steril, yaitu harus bebas dari bakteri untuk mencegah terjadinya kontaminasi saat diaplikasikan pada luka. Larva diaplikasikan pada bahan dan lingkungan yang lembab dan steril untuk mendapatkan larva yang bagus atau larva yang bagus itu larva yang seperti larva penica tadi. Nah, di sini selanjutnya pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana sejarah dari perkembangan obat tradisional di Indonesia, mulai dari awal mulanya hingga penyebarannya. Di sini awal mulanya yaitu obat tradisional ini merupakan bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, maupun bahan dari mineral. Sediaan seharian ini atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Obat tradisional juga dikenal dengan bahan alam karena mayoritas bahan yang digunakan dalam obat tradisional ini berasal dari tanaman. Kan? Obat tradisional ini telah digunakan secara luas di berbagai belahan dunia, terutama sejarahnya yaitu sedang berkembang di Indonesia. Di negara maju, penggunaan obat tradisional juga ini semakin populer.
Pemanfaatan obat tradisional di Indonesia telah dimulai. Sejarahnya itu telah dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Hal ini tersebut dapat dibuktikan dari relief yang ditemui di Candi Borobudur. Relief lain yang mengilustrasikan tanaman sampai sekarang masih digunakan sebagai komponen jamu, antara lain nagasari, semanggen, kecubung, dan lain-lain. Dari relief tersebut dapat diidentifikasikan lebih dari 50 jenis tanaman. Selanjutnya, gambaran yang serupa juga ditemukan pada relief di Candi Prambanan, Candi Penata, dan Candi Suku, dan Candi Tegewangi. Sejarahnya itu dapat ditemukan di relief ya, seperti relief Cibubur tadi. Selain itu, sejarahnya itu dapat ditemui pada relief Karmawi Bahangga. Selain dari relief candi, bukti penggunaan obat tradisional oleh masyarakat Indonesia juga dapat ditemukan dari informasi tertulis pada Serat Karawuh dan Serat Cantini yang tersimpan di Perpustakaan Karaton Istana Surakarta. Serat Cantini ini memuat semua pengetahuan yang ada di Jawa sejak masa pemerintahan Sultan Agung sampai surat tersebut ditulis yaitu pada tahun 1814. Pada tahun 1831 ditulis Surat Karawuh Jampi Jawi yang merupakan kumpulan ramuan obat asli Jawa. Buku yang ditulis dalam bahasa Jawa dengan aksara Jawa tersebut memuat resep yang terdiri dari resep bahan alam dan berupa catatan raja dan jimat atau gambaran doa rapal mantra yang mempunyai fungsi untuk penyembuhan. Serat Cantini, bagi masyarakat Jawa dan Madura, obat tradisional lebih dikenal luas dengan jamu. Istilah jamu juga berasal dari bahan Jawa yang berarti tradisional, yang berasal dari tanaman. Saat ini, istilah jamu telah diadopsi dari bahan Indonesia dengan artinya yang sama. Selanjutnya, perkembangan obat tradisional ini kebanyakan berupa campuran yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sehingga dengan obat herbal atau bahan alam Indonesia penyebarannya yaitu dengan memproduksi obat tradisional yang terbuat dari bahan alam, bentuk obat cairan yang banyak dijual dalam bentuk kapsul, serbuk, cair, simplesia, dan tablet, sehingga penyebarannya hingga sekarang menyebar hingga ke masyarakat luas. Jadi, obat tradisional ini berdasarkan sejarahnya, berdasarkan perkembangannya, bisa ditemukan pada candi-candi dan pada tulisan. Lalu perkembangannya itu dia menyebar dalam bentuk serbuk, cair, simplesia, dan tablet seperti yang saya jelaskan tadi. Demikianlah jawaban yang dapat saya berikan. Apabila banyak kekurangan, saya minta maaf. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.